Aku lulus sebagai dokter hewan Oke. dari Surabaya di Mhm. UNER. Terus aku kerja tapi sebagai dokter hewan cuman Halo, halo. what's up guys? Hari ini pertama kalinya aku coba buat tanya-tanya sama temanku seputar WHV dan aku dan kita semua bakal belajar banyak dan pengen tahu gimana sih dari seorang temanku ini bisa sampai di Australia. Nggak menyeramkan ya guys. Oke. Boleh dong diceritain, kenalin dulu siapa namanya dan dari mana? Aku, Silakan. oh nggak usah ke dirimu kan Jack ya? Iya. Kesini ya berarti. Ya kesini boleh. Aku panggilannya Sis, terus aku Mhm. dari Pekanbaru, tapi pernah kerja di Jakarta, Oke. dari Indonesia lah pokoknya. Oke. Dan pertanyaan yang paling pertama, kenapa sih akhirnya kamu milih buat mutusin buat WHV gitu? Pertama banget sebenarnya niat untuk WHV itu dari 2021. Oh wow, udah lama Udah ya? lama ya sebenarnya. Iya. Tahu kan, terus niat pengen itu aku tahu dari kolega dokter hewan aku. Dia Oke. cerita dia selesai kuliah langsung WHV. Tapi pada saat itu WHV baru bisa 2 tahun doang. Oke. Maksimal ya, belum bisa 3 tahun. Nah, dia cerita tuh kayak seru banget. Dia kerja di tambang, dia kerja di tempat gelato, Oke. dia kerja jadi waiters juga. Pokoknya pengalamannya banyak banget kan. Jadi Oke. pertama kali banget aku pengen WHV itu gara-gara aku pengen cari pengalaman. Oke. Karena aku kan seumur hidup kita kan hidup di Indonesia bukan tempat yang common dengan part time ya, Oke. ya kan. Jadi kita nggak punya pengalaman kayak aku udah pernah loh part time di Indomaret gitu misalnya, Oh, iya, atau iya, part time di toko roti atau di mana kan nggak pernah gitu. Kita cuman pernah ya udah kuliah kerja seperti biasa. Orang-orang kerja di sana kan juga orang-orang yang misalnya yang lulus SMA mungkin nggak bisa lanjut atau gimana, akhirnya mereka dapat kerjaannya di bagian kayak gitu. Nah aku sebenarnya pengen tuh ngalamin, maksudnya merasakan gimana sih, kayak seru kan. Kayaknya apart dari nonton film-film Korea sih, jadi kayak pengen punya experience yang sama. Oke. Basic kamu atau latar belakang kamu di Indo sih sebagai apa dan apa kerjaan kamu sebelumnya sih? Agak aneh sih memang aku. Aku lulus sebagai dokter hewan Oke. dari Surabaya di UNER. Terus aku kerja tapi sebagai dokter hewan cuman kurang lebih setahun lah ya, kotor-kotornya, brutonya setahun. Terus setelah itu aku jadi guru TK di International School 2 tahun. 2 tahun 2 itu? tahun 3 bulan sebenarnya, cuman 3 bulan ini di sekolah yang beda. Jadi 2 tahun yang terakhir tuh di sekolah yang sama. Oke. Jadi seorang dokter hewan itu sebagai profesi di Indonesia sangat bagus. Dan banyak orang mungkin pengen banget mencapai di titik apa yang pernah kamu lakuin. Kok tiba-tiba apa yang akhirnya ini jadi jumping, terlepas dari beberapa alasan yang tadi kamu sampaikan? Dari aku pribadi aja kalau Iya, gitu. ya, boleh, Ini tidak menyangkut dengan, mungkin dokter-dokter hewan lain nggak mengalami hal yang sama atau memilih pemikiran yang berbeda gitu. Tapi kalau aku personally dulu karir aku di dokter hewan itu menurutku tidak seperti bayanganku gitu loh. Jadi kurang bisa cepet naiknya. Mungkin juga termasuk hasil dari karena aku termasuk lulusan COVID pas koasnya. Oke. Jadi setengah tahun koasku itu COVID. Jadi mungkin emang kurang banyak interaksi ke manusia kan. Jadi aku nggak tahu juga lah gimana ceritanya. Tapi pokoknya gitu. Terus setelah itu juga agak depressing ya sebenarnya kerja jadi dokter hewan ini kalau kamu benar-benar senang sama hewan malahan. Karena kamu harus mendeal dengan hewan yang harus pergi, yang udah kita rawat nih sampai lembur-lemburan, tiba-tibanya subuh dikabarin dianya udah pergi. Pertama, kedua sedih kan. Terus aku menemukan diriku di titik yang aku biasa aja pas udah ada yang meninggal. Tapi menurutku itu bukan hal yang bagus buat aku karena berarti aku jadi numb. Ya kan, aku jadi numb. Nah aku nggak pengen jadi pribadi yang numb. Paling nggak tidak di saat aku semuda inilah. Kalau aku udah tua mungkin ya nggak apa-apa jadi numb. Kalau kamu sendiri di sini kerjanya di mana dan kamu posisinya ngapain atau jadi apa? Bocoran juga ya, kita kerja di perusahaan yang sama sih. Iya. Jadi aku kerja di mana? Kalau kalian sudah nonton video Jaki sebelumnya pasti tahu di mana. Kalau belum tahu di mana, nonton aja video dia sebelumnya, oke? Tempatnya sama. Cuman bagiannya beda. Kalau dia ada di bagian oval, kalau aku tuh di bagian namanya bonding room. Jadi
biasanya itu kita ngurusin daging yang udah mereka bunuh H-1. Nah H-2 sih. H-1 dibunuh. Terus besoknya itu udah masukin freezer, kita bagian yang motong-motongin lah, ada yang boner, ada yang slicer. Nah aku bagian kebetulan yang pack off. Jadi dagingnya ini udah dimasukin dalam vakum, udah dibagiin dalam vakum. Nah aku bagian yang masukin vakum meat yang sudah ke vakum ini ke dalam box sesuai dengan pesanan. Gitu. Berat nggak sih untuk making daging kayak gitu? Ukurannya misalnya sampai berapa kilo itu? Aku bukan bagian yang bagging kan, tapi aku bagian yang nurunin dari belt ke dalam boxnya gitu kan. Nah tapi aku emang kadang-kadang harus ngangkat, jadi boxnya kalau udah full kita harus angkat. Ya adalah mungkin 20 kilo, 27 kiloan. Wow. Tapi kalau misalnya beltnya macet, jadi kita nggak bisa dorong. Kalau misalnya beltnya nggak macet, kita bisa tinggal dorong doang. Dan jarak aku ngangkat juga nggak terlalu jauh lah, mungkin dari ujung situ ke sana, dekat hampir mobil gitu. Jadi it's not that far, so... Tapi kardio banget ya? Ya, tapi tempatnya dingin banget BTW dingin banget. Dingin banget, apalagi bonding room tempat aku itu bonding room 2, blowernya ke muka dan aku bagian pinggir, jadi bener-bener kena blower. Jadi ya kardio tapi tidak berkeringat dan dingin banget. Karena dingin banget. Dingin banget, sumpah dingin banget. Aku tiap kali nyelam orang pulang dari situ pasti kayak tanganku dingin banget. Nah untuk kalau pakaian kayak gitu tuh, sorry bisa kalau teman-teman bonding itu harus pakai 2 rangkep kah atau ada kayak gimana sih pakaian teman-teman? Sebenarnya tergantung orangnya. Tapi kalau aku pribadi, aku biasa pakai kaos, terus ada vest puffer gitu, terus tinggal pakai baju seragam dari uniform gitu. Tapi ada juga yang tahan cuman pakai kaos doang. Oh iya? Ya sumpah, wow. Itu keren banget sih. Wow. Buat teman-teman semua yang nanti bakal ke Meat Factory sebagai pack off atau di bagging, ingat-ingat tadi pakai pakaiannya yang bener-bener biar kalian tuh tetap terjaga dan hangat pastinya. Jadi top of mind teman-teman kita yang ada di Indo yang nanyain kenapa sih banyak orang tuh pada pengen move ke Aussie kerja di sini. Emang gajinya banyak dan berapa rate per jam kerja di sini? Dirimu belum ada ngomongin kemarin? Aku belum di video sebelumnya. Oh, belum ada. Kalau gitu kita sekali di video. Iya. Ini pertama kalinya kita bahas soal rate atau soal gaji. Kalau mau dibilang ya gede ya, bisa dibilang gede. Soalnya hitungannya di sini per jam. Ya kan? Yeah. Per jamnya kalau untuk aku tuh level 2 sekarang. Dia sampai level 10 ya? Level berapa sih topi hitam itu? Kalau nggak salah itu ada di 9 deh mungkin. 9 ya? Mungkin koreksi teman-teman yang udah di Meatpack, barangkali kita salah. Iya, aku soalnya yang ini aku kurang tahu. Tapi pokoknya kita masih di level yang dasar banget, itu 27,6 per jam. Nah itu kalau misalnya baru masuk banget, nggak tahu udah berubah atau belum ya, tapi dulu pas aku baru masuk topi oranye itu masih 26,7. Berubah topi putih, jadinya 27,6 per jam. Dan itu full time ya? Itu full time. Itu waktunya kalau full time. Kalau kamu casual kalau nggak salah 31 per jam. Lebih gede di 30 ke atas. 30%-an ke atas. Tapi itu di luar overtime. Kalau overtime kamu bakal dapet 1,5 kali gaji kamu per jam. Jadi 41-an. 41 jam? 41,6 dolar kalau nggak salah aku per jam. Tapi itu cuman sampai jam 7 malam. Jadi di atas jam 7. Kalau misalnya ada OT sampai jam di atas jam 7 malam itu 2 kali lipat. Jadi berarti 50-an dolar gitu per jamnya. Teman-teman bisa bayangin dengan rate 27 dolar per jam, kita di Meat Factory itu rata-rata average itu di 9,5 per hari. 9,5 atau 9 jam setengah per hari dan kerja 4 hari dalam seminggu. Kalian bisa hitung sendiri ya. Kita nggak sebutin. Seminggunya 38 jam biar lebih gampang gitu. Nah itu dia. Kita kan sama-sama perantau nih. Gak mungkin buat kita itu gak kangen Indo, kangen keluarga, orang tua mungkin, lain sebagainya. Ada gak sih momen kayak homesick kayak gitu dan gimana cara kamu buat bisa ngobatin rasa kangen itu? Ada sih pasti. Kayaknya aku baru 2 minggu lalu, seminggu lalu. Caranya ya telepon orang rumah pasti. Terus berusaha jangan terperangkap di perasaan itu. Bagaimana dengan cara kebetulan puji Tuhannya aku
ketemu sama teman-teman yang menyenangkan di tempat tinggal di sini, di Skon ini. Termasuk Zaki dan istrinya Ira, dan juga ada siapa lagi di situ, Ricky, Yang, siapa lagi, Hanif, dan siapa lagi yang ada di rumah ini lah. Rame-rame itu cukup menyenangkan. Jadi ya mungkin sehari 2 hari bolehlah kita mendelem sendiri kan, kayak namanya sedih segala macam. Tapi besoknya kayak keluar coba hangout sama orang di sekitar kita yang ada. Jadi kayak tahu kalau oh ya udah oke kok, walaupun memang kita kangen sama rumah, tapi orang sekitar kita juga it's a good people around us. Jadi kita lebih kayak yaudah being grateful aja, bersyukur aja. Jadi teman-teman untuk di sesama satu rumah atau Rainhouse itu penting banget sih. Menurut aku pribadi sih penting. penting banget sih. Iya, keluarga di perantauan ya istilahnya ya. Itu cukup penting sih. Soalnya aku mau bilang, dulu aku pernah merantau kan ke Jakarta buat kerja. Dan aku tidak suka Jakarta sebenarnya karena kosan itu tuh bener-bener individual banget. Iya banget. Susah banget untuk mengenali orang, kayak untuk palingan cuma hai doang, tapi nggak bisa kayak di sini. Kalau di sini tuh bener-bener kayak rumah. Ya udah ke dapur bareng, ngomong gini, itu bisa jadi temen gitu loh. Kalau di Jakarta, untung gue punya teman kerja di Jakarta. Stres banget tau di Jakarta. Buat kalian yang di Jakarta pasti ngerasain. Individualnya tuh terlalu individual banget. Aduh, dan itu bikin emang stres dan gak nyaman sih. Untuk anak yang merantau itu sangat stres. Iya. Sama ini sis, biasanya apa sih yang jadi culture shock antara kita kerja yang punya experience di Indonesia sampai kita datang ke sini, kita kerja, kita tinggal. Ada nggak sih culture shock yang kamu sendiri alamin itu? Kalau untuk bagian pekerjaan, mungkin lebih kayak nggak culture shock sih. Aku jujur dalam 3 bulan pertama aku sangat menikmati pekerjaanku, walaupun itu sangat berat secara fisik, tapi di kepala aku itu kayak main game gitu loh. Kayak gimana tuh? Jadi kayak kamu harus, kan dagingnya jalan terus nih, kamu harus nyocokin di mana box yang tepat untuk dagingnya gitu loh. Harus jadi kayak tek kamu push tek. It's fun, it's really fun, bener. Cuma setelah 3 bulan, kayak bulan-bulan keempat itu fisik lu bener-bener drain banget. Soalnya segala cedera itu ada, setiap pulang kerja biru-biru itu biasa. Oh udah biasa, tangan pada memar kayak gitu-gitu tangan, biasa paha, biru, tiba-tiba di pinggang biru, kita bingung juga, kenapa ya gue ya? Kagak tahu juga, pokoknya biru. Nah itu lumayan shock sih, karena aku dulunya kerja gak pernah ada yang biru-biru kayaknya. Sama sekali ya. Ini nih, bira-biru itu kalau untuk pekerjaan itu. Sama, aku juga agak shock sedikit, tapi ini gak usah deh, ini terlalu. Personal atau? Mungkin bukan warning sih, kayak ya untuk kalau kerja di pabrik, jauhin dulu pikiran yang kayak lu kerja sama orang western company banget gitu. Karena sepengalamannya aku, yang kita alami di sini, bahwa company ini karena mungkin dia entah karena dia pabrik atau dia emang sudah terlalu besar ranahnya ke Asia atau gimana, tapi the culture itu a bit Asian, kayak bisa ya jadi tidak sejahtera obrolannya orang untuk kerja di western gitu. Tapi ya it's still better menurutku. And at some point tuh dia masih much better lah daripada kita di Indo gitu. Itu bener banget. Itu shock sih sebenarnya aku. Karena aku pikirannya kan kayak, gue kerja di Australia nih, gue harus kayak gimana segala macam ya. Gue bakal sama western nih, gue bakal sama perusahaan yang bener-bener peduli sama mental health nih, gini. Well, not that much, tapi ya it's okay lah. It's okay lah. Karena gajinya jadi it's okay. Jadi semuanya jadi balance ya. Ya kita harus. Jadi kita take it oke lah, nggak apa-apa. Ya kita kayak gitu kan. mau stres banget, tapi kayak pas hari Selasa kan kita Selasa gajian. Hening, ya it's okay lah. It's okay lah, kayaknya worth it ini deh gitu pas day off juga kayak, ya it's okay lah 4 days only. Pertanyaan terakhir, sekarang udah bulan Juli dan banyak teman-teman kita di Indonesia, para pejuang WHV lagi banyak persiapan, mau itu IELTS, kemudian ada bank reference dan syarat-syarat yang lain. Mungkin kalau seandainya kamu balik lagi ke momen itu, kira-kira apa sih tips buat teman-teman buat imigrasi biar tahu info itu bener banget. Iya. Terus ikutin vlognya dia juga kayaknya update. Aku sih nggak update soalnya, tapi dia update, jadi bisa diikutin. Jarang-jarang untuk. Tapi bisa aku diikutin, untuk informasi bisa lah diikutin, dia cukup update. Aku nggak update sama sekali soalnya. Itu terus follow imigrasi, terus kalau bisa join grup
orang-orang yang mau iya, ikut WHV juga. Bener banget. Persiapan bank setahu aku jangan sampai uangnya tiba-tiba numpuk. Jadi kalau bisa, kalau ada duitnya, ya puji Tuhan nggak perlu diapa-apain lagi kan, tinggal ditahan dong jangan jajan. Tapi kalau belum ada, bisa mungkin cari pinjaman atau gimana. Tapi yang transfernya dikit-dikit, jadi nggak tidak mencurigakan lah untuk di-review sama imigrasi. Kalau untuk IELTS, karena semua orang kan titik mulainya beda-beda nih. Jadi ya harus jujur ke diri sendiri aja. Kayak lo harus tahu seberapa kemampuan bahasa Inggris lo. Terus kalau misalnya belum tahu, coba website free IELTS kan banyak tuh. Coba aja tesnya dulu, mock test. Jadi tahu kira-kira kemampuan lo di mana. Dari situ ya coba, kalau misalnya emang kurang banget, les berarti kan. Les, atau kalau misalnya kayak gue di middle nih, gue masih bisa kayak dari orang YouTube belajar, atau gue dari mana, ya do it gitu loh. Soalnya kan titiknya beda-beda, aku gak bisa menyamakan gitu kan. 4,5 bisa lah kalau belajar. Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Kalau niat pasti bisa, 4,5 doang kok, dia gak minta. Gak susah, 8. Tapi bisa dilakuin kok. Sama aku mau nambahin tadi soal bank reference itu, barangkali tanya boleh pinjam teman dan keluarga. Iya itu benar. Tapi jangan pinjol. Iya jangan pinjol, iya. Tolong, itu akan... Atau rentenir juga gak usah. Ya, aku akan mempersulit kalian di kemudian hari. Jangan menghancurkan keluarga kecilmu. Betul. Untuk itu. Terima kasih buat Sis. Kita sharing season pertama. Buat teman-teman semua, tetap semangat. Ini perjuangan kalian. Dan percayalah, kalian pasti akan sampai di titik ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di kolom komentar. Atau bisa follow Instagram aku di @zakizulfikarya. Oh, aku Sis boleh? Jangan lupa di follow ya guys. See you in the next video. Thank you, Zak. Thank you very much.